رباه بذكرك أعرف ذاتي رباه بذكرك أعرف ذاتي حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا هب لي هدايا. Berwasiat mari bersama-sama untuk kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita lengah, jangan kita sampai bosan, terus kita berpacu berlomba-lomba siapa yang terbaik memperebutkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara salah satu ciri-ciri hamba yang diterima ibadah Jumatnya itu adalah nampak jelas dari setelah dia selesai melaksanakan sholat Jumat, perilakunya, akhlaknya, karakternya semakin lebih baik, semakin terbaik, semakin tertuntun, semakin lebih religius, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nampak dari ciri-ciri apakah ibadah Jumat kita diterima atau tidak. Ada perubahan besar dalam waktu sepekan ini. Ayah menjadi ayah yang baik, suami menjadi suami yang bisa dicontohi, bisa dituntun, bisa menjadi penyemangat di dalam keluarga, khususnya penyemangat untuk bersama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW pernah memberikan sebuah isyarat kepada kita. Kata Nabi, aksiru min dzikri hazihi lazah, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Dan di antara pemutus kenikmatan itu adalah al-maut, yaitu kematian. Kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk memperbanyak mengingat kematian. Sebab kalau kita tidak mengingat kematian, kalau kita tidak menjadikan kematian itu sebagai syarat pelajaran untuk diri kita, maka kita akan tergantung-gantung hidup di dunia ini. Kita akan mengikuti kemauan kita, kita akan mengikuti ego kita, kita akan mengikuti syahwat kita. Maka kata Nabi untuk membatasi tersebut, agar kita yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, agar kita bisa mengontrol, agar kita bisa melihat ke belakang, di mana tempat kita akan kembali, seperti apa kita akan kembali. Maka Nabi mengajarkan aksiru min zikri hazihil lazah, perbanyaklah mengingat yang namanya kematian. Hal senada disebutkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kais mada nafsa wa amila limal ba'dal maut wa la ajizu man atba'a nafsaha hawa wa tamanna Allah." Dua gambaran ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah ingin memberikan kepada kita. Tinggal kita yang mana kita mau pilih. Dan kedua gambaran ini diambil dari sumber hadis yang pertama, aksiru min zikri hazihil lazah. Siapa yang mengingat mati, siapa yang selalu menjadikan kematian sebagai pelajaran untuk dirinya, maka dia akan mendapatkan al-kaisu mada nafsa wa amila liman ba'da al-mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawa tamanna 'ala Allah. Orang yang beruntung kata Nabi
sukses dunia dan akhirat itu adalah semakin jauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ada evaluasi, ada muhasabah, ada upaya untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah, sehingga setiap waktu yang terlewatkan dia selalu menjadikan waktu tersebut sebagai pelajaran untuk dirinya, agar ia semakin lebih mempersiapkan dirinya untuk taat, patuh, dan mempersiapkan bekalnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran orang yang terbaik. Kenapa bisa terbaik? Karena dia selalu mengingat kematian. Karena dia menjadikan kematian itu sebagai pelajaran untuk dirinya, ukuran untuk memutus hawa nafsu kita ini adalah dengan menjadikan kematian itu sebagai pedoman di dalam kehidupan kita ini. Aksiru min zikri, perbanyak untuk mengingat yang namanya kematian. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, melanjutkan hadis yang kedua, orang yang merugi, orang yang menyesal, orang yang bangkrut di dunia dan di akhirat itu adalah orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya. Jadi hawa nafsunya diperturutkan, keinginannya terus diperturutkan. Contoh yang paling dekat adalah Jumat ini. Coba lihat, masih banyak saudara-saudara kita yang ada di pasar, laki-laki khususnya, yang masih sibuk untuk menjaga aktivitas jualannya. Bahkan ada yang di kantor masih sibuk untuk mengurusi pekerjaannya. Orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, mengikuti kemauannya, inilah gambaran mereka akan menyesal, mereka akan bangkrut, mereka akan menjadi orang-orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Imam Ghazali di dalam kitab beliau yang bernama Ihya Ulumuddin ini memberikan pelajaran dari hadis yang pertama tersebut. Beliau memberikan pelajaran yang begitu besar kepada kita. Apa kata Imam Ghazali? Orang-orang yang selalu mengingat kematian, menjadikan kematian sebagai framing untuk dirinya, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan yang sebagaimana tidak akan didapatkan oleh orang-orang lain. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang selalu mengingat kematian tempatnya akan kembali. Andai kata kalau mau ditukar dengan berlian, emas yang satu gunung yang tingginya seperti gunung apa yang tertinggi di daerah Sulawesi Tengah misalnya, itu tidak akan mampu untuk menawar 3 kemuliaan yang diberikan terhadap orang-orang yang selalu menjadikan kematian sebagai ukuran untuk di dalam dirinya, sebagai persiapan untuk membekal dirinya untuk menghadap, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Imam Ghazali, orang-orang yang selalu mengingat kematian, kehormatan yang pertama yang ia akan dapatkan adalah dia akan segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan segera untuk memperbaiki dirinya. Dia akan segera untuk menyesali setiap dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Sahabat Nabi pernah bertanya, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah aku satu tiket, satu amalan yang dimana amalan ini dapat menghantarkan diriku langsung begitu mudah dan cepat masuk ke dalam surga." Apa kata Nabi? La yazalu lisanuka
Rondo zikrillah, basahilah lidahmu dengan zikrullah. Dan di antara zikrullah itu menurut para ulama ia adalah istighfar. Maka orang-orang yang selalu mengingat kematian, ia akan terus bertaubat kepada Allah, menyesali atas perbuatan dosa-dosanya. Ketika tadi malam dia berbuat dosa secara tidak sengaja, maksiat secara tidak sengaja, maka secepat itu ia basahi lidahnya dengan istighfar, 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 istighfar. Inilah yang membuat warna kehidupan dalam diri seorang hamba yang menjadikan kematian sebagai peringatan untuk dirinya. Ia akan segera untuk bertobat kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatannya. Akan tetapi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang yang disibukkan, orang-orang yang disibukkan dengan keadaannya sekarang, disibukkan dengan hawa nafsunya, disajikan dengan pekerjaannya, orang-orang tersebut yang selalu mengikuti keinginannya, yang selalu ingin bersenang-senang dengan dunia, orang-orang tersebut pasti dan pasti dia akan melupakan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan-kesenangan untuk dirinya, semakin senang, semakin bahagia. Coba lihat, semakin nampak dan semakin kecil potensi kita untuk kembali kepada Allah. Kenapa? Terlalu senang dengan diri kita. Semuanya kita dapatkan, semuanya kita miliki, bahkan kita bisa melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki. Terlalu senang-senang, sehingga Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita. Begini tabiat manusia, begini karakter manusia, ternyata begini sifat-sifat manusia. Seperti apa? Kata Nabi, manusia itu kalau dia diberi satu lembah emas, satu gunung emas, ketika dia dapatkan, dia akan mencari lembah gunung emas yang kedua. Setelah dia dapatkan lembah gunung emas yang kedua, pasti dan pasti dia akan mencari lembah gunung emas yang ketiga. Setelah dia mendapatkan gunung emas yang ketiga, pasti dan pasti dia akan mencari lembah atau gunung emas yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Dia tidak menemukan kebahagiaan dari apa yang dia cari. Ia tidak menemukan kesenangan, ia tidak menemukan ketenangan dari semua apa yang dia miliki. Semakin dia berpikir, semakin dia berasumsi materi itu bisa menjadi ukuran untuk dirinya untuk bisa membeli kebahagiaan, semakin dia kejar. Hal yang membuat dia bisa sadar hal seperti ini ketika kematian akan menghampiri dirinya, baru dia sadar, oh ternyata apa yang selama ini yang saya cari ternyata salah. Apa selama ini yang saya kejar-kejar, yang saya kumpulkan siang dan malam, ternyata itu tidak bisa merasakan ketenangan dalam hidup saya. Sehingga Imam Ghazali menjelaskan hadirin, ada dua hal yang dimana taubat manusia ini tidak akan diterima, tertutup, sia-sia. Apa itu? Taubat manusia tidak akan diterima manakala ketika matahari terbit dari barat. Sekarang kita menyaksikan hadirin, matahari bisa kita rasakan sinarnya, bahkan kita lihat terbit dari timur. Ini menandakan bahwa Allah itu begitu sayang kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, ajalaka ya ibn Adam hasanatun nazilatun alaihi wa sayyatun rafi'atun ilaihi. Coba lihat,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi, sungguh cerdas kalian anak Adam, rahmatku, kasih sayangku kuberikan kepadamu, tapi apa yang aku balas, apa yang naik di hadapanku, maksiat, dosamu yang terus naik daripada taubatmu kepada diri. Ini kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Maka ketika matahari itu terbit dari timur, ini menunjukkan bahwa Allah membentangkan pintu taubatnya dari timur ke barat, utara ke selatan. Allah menunggu kita, Allah menantikan kita kapan kita mau segera untuk bertaubat. Apa nanti? Kurang 2 pekan ini kita akan berhadapan dengan akhir tahun. Kita akan berhadapan dengan awal tahun, yang dimana tentu ada target yang ingin kita raih, ada sebuah penghapusan dosa yang ingin kita lakukan. Maka kejar, raihlah kesempatan itu sebelum pintu taubat itu tertutup. Yang kedua, taubat manusia tidak akan diterima, kata Nabi SAW adalah ketika roh kita berada di tenggorokan. Kalau sudah roh kita berada di tengah tenggorokan kita, apapun yang kita akan lakukan, sedekah misalnya, baca Quran misalnya, sholawat misalnya, infak misalnya, hal-hal yang berkaitan dengan amaliyah kita pada kondisi itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu hadirin, sia-sia kita lakukan. Kalau kita kembali ke belakang, coba kita lihat sebuah historis sejarah, bagaimana Allah menggambarkan tentang sosok Fir'aun. Laknatullah, ketika dia berada di tengah-tengah laut dalam posisi mengejar nabinya, dalam posisi mengejar Nabi Musa pada waktu itu, Allah memerintahkan laut itu terbelah, dan ketika terbelah Allah perintahkan laut itu untuk menenggelamkan Fir'aun. Apa kata Fir'aun ketika dalam kondisi ditenggelamkan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Engkau ya Allah, Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi